Halo guys, di video kali ini kita akan ngebahas call span dan row span pada HTML table. Oke, langsung kita buka aja kode editor kita. Oke, sebelum itu kita harus ngerapin dulu nih struktur folder kita. Jadi kita buat di sini table dasar. Lalu table dasar ini kita masukin sini. Lalu ini masukin sini. Ya kan? Jadi kita buat lagi table spanning table. Lalu kita masukin ke sini. Oke, udah rapi nih ya kan? Langsung kita buat filenya spanning.html. Kita close, kita buat templatenya tab spanning table. Alright, langsung kita buat show preview biar nampak hasilnya. Oke. Di video sebelumnya kan kita udah berhasil ngebuat nih table sederhana dengan table HTML ya kan, yang kurang lebih kayak gini nih semalam. Nah, tapi kalau kalian amatin lagi ya kan, bisa aja di hari Senin itu misalnya kayak ini nih table yang mau kita buat sekarang ya kan, bisa aja di hari Senin itu satu mata pelajaran bisa masuk 2 kali gitu. Di hari Senin kayak matematika masuk jam 9, juga ada di kelas lain masuk jam 10. Begitu juga Rabu, fisika ya kan masuk jam 9 juga 10. Jumat kimia masuk jam 9, ada juga masuk jam 10 gitu. Nah, kalau kayak gini kan agak aneh gitu ya dengan table. Kalau begini, kalau memang table yang mau kita buat itu bentuknya seperti ini, nah kita membutuhkan atribut tambahan nih di table kita, yaitu call span dan row span. Maksud dari call span dan row span ini ya kan, itu atribut yang digunain untuk nggabungin call span itu kolom ya, nggabungin kolom, dan kalau row span nggabungin baris. Oke, langsung kita coding aja ya kali ya. Oh iya, tapi sebelum kita ngoding nih, kita bahas dulu ya kan. Kira-kira kalau strukturnya begini, gambarnya begini nih, bentuknya yang hasil akhirnya ya kan. Lalu gimana nih kita buat TRTD-nya gitu, berapa baris nih? Nah, sebelumnya kita harus tentuin dulu nih. Kita cukup nentuin baris dari table yang mau kita buat. Jadi kalau kita lihat di sini kan, kita hitung barisnya. Ini baris pertama nih. Berarti baris pertama, lalu kedua, ketiga, 4, 5 ya kan, ini 6 dan 7. Oke, setelah kita selesai nih ya kan, nentuin berapa jumlah barisnya ini, baru kita terapin ke kodenya. Gimana caranya? Langsung aja ke kode editor kita. Seperti biasa ya kan, kalau mau buat table, lalu kita buat t-head karena untuk bagian headernya ya kan, lalu tr. Nah ini baris pertama, tr kan untuk baris ya kan, row. Kita buat aja dulu tr-nya gitu, t-body. Untuk body ini baris kedua, kita copy aja kali ya. Kan tadi kita butuh berapa baris? 1, 2, 3, 4, 7 ya, 7 baris. Berarti 1, 2, kita butuh 5 lagi, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, strukturnya udah kebentuk sebenarnya. Tapi kenapa nggak muncul ya? Karena datanya belum kita kasih nih. Oke, kita mulai dari atasnya nih. Si hari dan jam masuk. Biasa ya kan, kalau t-head berarti pakai th untuk datanya. Hari, jam masuk. Oke. Dan nampak kan, kita buat border kali ya biar jelas. Border 1. Oke, kita lanjut ke bodinya. Di sini kita buat apa nih? Senin, matematika jam 9 jam 10. Nah, kira-kira nentuin ini gimana ya gitu kan? Kan ini Senin nih. Ini matematika. Kira-kira yang mana yang mau kita tulis di sini gitu? Seninnya dulu, matematika dulu, atau 9, 10 gitu. Nah, cara nentuinnya
cukup kalian lihat nih. Ini baris pertama, baris keduanya kan matematika nih. Berarti Senin ini termasuk baris pertama gitu. Karena dia ini yang ya dia termasuk diawali dari mana nih? Dari baris pertama ini kan. Cuman digabungin ke baris kedua gitu. Jadi di baris pertama ini berarti terdapat 2, Senin dan matematika. Jadi TD Senin matematika. Oke. Baris ketiga, ya kan? Baris ketiga ini bisa kalian lihat, karena ini udah tadi baris pertama ya kan, si Seninnya ini, si Seninnya baris pertama, baris kedua maksudnya. Berarti 9 dan 10 termasuk baris ketiga. Ya udah, tinggal kita tulis TD jam berapa nih? Jam 9 ya. Jam 9.00 sampai jam 14.00. Lalu tabel kedua, data kedua jam 10.00 dan sampai jam 3 ya. 00. Oke. Nah, kalau kalian lihat hasilnya nggak sesuai dengan ekspektasi kita ini. Dimana Senin ini harusnya gabung ke bawah sini dan matematika ini jadinya ada luas gini ya kan, ada lebih luas ini bagian sininya. Nah, itu terjadi karena kita belum ngegabungin baris ataupun kolomnya nih guys. Untuk ngegabungin itu, nah kita tinggal panggil atribut kolom, call span atau row span gitu. Jadi, karena kita mau buat bagian sini nih ya kan, bagian kosong ini, berarti Senin ini jadinya satu data tapi 2 baris gitu. Caranya gimana? Kan Senin ini yang mau kita buat 2 baris. Tinggal kita buat row span. Dimana row span ini kan untuk baris. Berapa baris kita buat Seninnya? 2 ya kan? Tinggal kita buat 2. Nah, karena kita buat 2, otomatis yang 9 yang di sini tadi, ini kan dorong ke bawah nih. Dan 9 ini otomatis dia nggeser ke samping supaya biar muat gitu. Karena Seninnya jadi 2 baris. Kita buat 2. Ya kan? Lalu setelah ini aneh nih gitu. Kenapa? Karena sekarang ada 3 kolom gitu. Padahal kita buatnya 2 gitu. Kenapa? Karena itu tadi. Karena kita buat row span. Jadi tabelnya ngegeser datanya itu ngebuat kolom baru. Nah, karena udah ngebuat kolom baru, otomatis di bagian matematika, karena ini kan matematika, di matematika ini kan kalian target kita nih mau ngeluasin gini kan. Nah, karena kita mau buat gitu, jadi di bagian sinilah kita panggil call span-nya. Kenapa call span? Karena kita mau ngegabungin kolom gitu. Berapa yang mau kita gabungin? 2. Nah, jadi udah nampak nih ya kan. Terus ini ya, kenapa nih kak kok masih ada ini gitu, belum tergabung? Karena di bagian sininya belum kita kasih call span. Nah, sekarang kita kasih call span 2. Oke, jadi kan udah nampak nih kan strukturnya kan. Jam masuk matematikanya udah terbentuk nih, Seninnya juga udah tergabung jadi 2 baris gitu. Nah, untuk yang lain ya udah tinggal gampang aja nih. Tinggal kita copy aja, copy, paste. Kita panggil di sini Senin berarti sini Rabu ya. Fisika. Lalu di sini Jumat kimia. Oke, dan jadi kan hasilnya kan udah kelihatan nih, udah sesuai yang ekspektasi kita nih. Nah, kesimpulannya gini. Jadi sebentar kita geser dulu. Jadi gini. Kan dia ada call span dan row span. Call span ini gunanya untuk misal ada 2 kotak nih. Nah, kotak pertama, kotak kedua. Kalau kita mau ngegabungin kotak ini jadi 1,
jadi satu gini. Yang mana ini sebenarnya 1 dan 2 nih kan. Cuman kita gabungin. Nah, itu caranya pakai si call span ini. Karena ini kan kolom. Ini kolom. Misalnya ini ada table. Garis, garis, garis. Nah, garis-garis ini kan namanya kolom kan. Nah, makanya kalau kita mau gabungin antara vertikal ya, horizontal maksudnya. Nah, kita pakai si call span ini. Jadi kalau kita mau gabungin gini, kira-kira yang pertama atau yang kedua yang kita kasih? Yang pertama ya, karena yang pertama inilah yang mau digabungin gitu, di merge. Digabungin. Set. Jadi caranya gimana? Tinggal pakai call span berapa? 2 gitu. Dan kalau yang baris gitu kan, ini baris gitu. Ini kan baris. Baris 1, baris 2, baris 3. Nah, untuk ngegabunginnya ini jadi gini. Jadinya gini gitu ya kan. Jadi yang tadi itu aturan 1, 2, 3 jadinya 1, 3 gitu. Nah, untuk ngebuat gini ya seperti biasa ya kan, kayak karena kita udah tahu nih call kan tinggal ngegabungin gitu kan. Berarti kita panggil gini. Yang mau kita gabungin yang mana? Yang ini. 1 gabung ke 2. Berarti tinggal kita panggil TD-nya nih kita panggil gini. Dia kan otomatis ada 3 TD ya kan. Anggaplah gini, TD ini kita copy ya kan. Oke. Nah, anggaplah dia kan bakal jadi gini sebenarnya. Ada 3. Bentar ya. Ada 3 TD gitu. TD pertama ini, TD kedua ini, TD ketiga yang ini gitu kan. Nah, karena kita mau ngegabungin yang pertama dengan yang kedua, berarti yang pertama ini kita target. Gimana? Tinggal kasih TD call span, bukan call span ya, karena kita mau baris ya. Row span berapa? 2. Karena kita mau gabungin 1 dan 2 ini gitu. Tinggal kita tutup. Oke, jadinya hasilnya bakal kegabung gini. Inilah kenapa bagian Senin ini udah tergabung nih gitu. Dan matematika juga tergabung. Dan Senin ini kan row span gitu kan, karena kita mau ke bawah dia untuk gabungin baris. Dan matematika ini ke samping karena kita gabungin per kolom gitu. Oke guys, jadi keren banget nih hari ini kalian di video kali ini udah bisa belajar row span, call span gitu ya kan. Jadi gimana nih ke depannya kalian bisa ngegabungin table gitu ya, ngegabungin kolom dan baris gitu, itu gimana kalian udah bisa nih gitu. Nah, jadi ya seperti yang video sebelumnya yang kita pelajari ya kan, bisa kita paduin nih. Cell paddingnya berapa? 5 gitu kan. Cell spacing 3, 2 gitu. Nah, 2 ya. Oke, mungkin sekian aja untuk materi kali ini. Stay tune in our channel. See you in the next video. Bye.